Haleluya, shalom. Kamu wanitanya Tuhan. Shalom. Haleluya, saya melihat orang-orang yang sungguh diberkati Tuhan. Bukan karena semua baik-baik saja, tapi karena kita punya Tuhan yang setia. Amin. Amin. Kita boleh lalui lembah, kita boleh temui tembok, kita temui hambatan. Tapi saat Yesus beserta, tiada yang mustahil yang Tuhan sanggup lakukan. Amin. Boleh kita berikan tepuk tangan kita buat Tuhan kita yang hidup. Haleluya, saya mau menyapa juga buat bapak-bapak yang hadir. Saya percaya bukan hanya kaum ibu saja yang diberkati, tapi kaum bapak juga. Karena kita semua di sini adalah anak-anak Tuhan yang sungguh dikasihi Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Boleh saya undang kita semua bangkit berdiri sebelum kita mulai ibadah kita. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di dalam surga, yang kami sembah di dalam nama Yesus Tuhan. Saat ini kami mau datang bukan cuma karena berkat Tuhan. Kami mau datang bukan cuma karena kami butuh pertolongan Tuhan. Kami mau datang bukan cuma karena kami butuh kesembuhan dan kelepasan. Tapi kami mau datang untuk pribadi-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan sekali lagi hari ini Tuhan. Kami kembali diingatkan. Kembali lagi dibuka pikiran dan hati kami betapa luar biasanya Tuhan. Bukan hanya dari kata orang, tapi kami boleh alami sendiri Engkau Tuhan. Kami mau masuk lebih dalam hadirat-Mu. Kami mau nikmati hadirat-Mu. Silahkan Tuhan lakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ini doa kami Tuhan, kami ucapkan syukur. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya dengan iman sama-sama katakan amin. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya kembali persilahkan duduk, kita tetap dalam sikap hati yang menyembah. Amin, puji Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Buat kasih-Mu hari ini, buat kasih setia-Mu, oh kebaikan-Mu yang selalu baru setiap pagi, tak pernah berakhir, tetap sama dulu sekarang selamanya. Haleluya. Haleluya, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu, terpujilah nama-Mu Yesus, kesetiaan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, oh Tuhan. Nikmati hadirat-Mu, kami angkat tangan kami angkat hati kami dengan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, mari bawa ucapan syukur-Mu. Kira bona namaste. Shikira baragara ya namaste. Shikira baragara ya la 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 wase. Hanya Engkau yang kami tinggikan Tuhan Yesus di tempat ini Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Puji Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami mau berdiri di atas kesetiaan-Mu, di atas firman-Mu yang berkata 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu Engkau ada. Dan Engkau ada di tempat ini Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya Yesus, terima kasih Yesus. Amin. Engkau ada bersamaku, yes, di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri, oh Tuhan. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu.
pernah ku ragukan kasih-Mu. Sama-sama katakan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar, melimpah. Mari untuk setiap anugerah Tuhan dalam hidup kita, kita berikan tepuk tangan. Sama-sama katakan haleluya. Sama-sama katakan puji Tuhan. Mari angkat pujian ini dari awal, katakan Engkau ada bersamaku, yes, di setiap musim hidupku. Oh Tuhan, amin, haleluya. Kau selalu sertai Tuhan. Katakan kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Ini iman kami Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, kami lewati, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Amin Tuhan, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu, haleluya Tuhan, melimpah bagiku. Bersamamu, haleluya Tuhan. Oh Bapa, semua perkenanan-Mu yang meneguhkan kami Tuhan. Oh, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar, melimpah. Mari sekali lagi sambil bangkit berdiri katakan bersamamu Bapa. Kita angkat tangan kita, katakan bersamamu. Benar Tuhan Yesus. Yes. Amin. Ini keyakinan iman kami Tuhan. Engkau yang bertindak,
memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, kami lewati semua lembah tahun-tahun Tuhan. Oh Yesus, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Amin, yes, amin Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari angkat penyembahan-Mu, mari angkat ucapan syukur-Mu. Berkatakan betapa besarnya, betapa hebatnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, tiada pernah berkesudahan, selalu baru setiap hari. Kasih anugerah-Mu, amin Tuhan, amin Tuhan. Kami nikmati hadirat-Mu, kami naikkan pujian dan syukur dan hormat dan sembah dan kemuliaan bagi Yesus. Oh Jesus, kami panggil nama-Mu Elohim Adonai. Oh Allah Immanuel, El Shaddai, Jehovah Rafa, Jehovah Nissi, Jehovah Shalom, Jehovah Jireh. Oh Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh, oh Jesus our God. Immanuel, Immanuel. Kami panggil Engkau ya Bapa, ya Abba, ya Bapa, ya Abba, ya Bapa. Amin. Haleluya Yesus. Amin. 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 Ini ucapan syukur kami Tuhan. Oh, ku bersyukur padamu. Mari saya undang sambil mengangkat kedua belah tangan kita. Kita pandang kepada Bapa yang setia. Anugerah-Mu besar bagiku. Setiap langkahku ku menguji-Mu, ku bersyukur padamu buat kasih setiamu di semalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku. Di setiap langkahku ku
katakan ku bersyukur. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku di setiap langkahku. Amin. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu, anugerahmu, yes, di setiap langkahku. Ku memujimu, ku memujimu, ku memujimu, ku memujimu Tuhan. Ku sampai berikan tepuk tangan, katakan haleluya, katakan hosana, katakan kemuliaan bagi Raja. Haleluya, Yesus lagi lebih dahsyat lagi. Amin. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu di atas segalanya Tuhan. Kami siap masuk lebih dalam Tuhan, memuji memuliakan namamu. Semua yang percaya dan dengan iman katakan amin. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Siapa di sini yang percaya kasih setia Tuhan tak berkesudahan? Selalu baru setiap hari. Amin. Puji Tuhan. Kita bangun pagi hari ini semua karena Tuhan. Kita boleh berjalan berdiri di sini. Bahkan kita sebentar akan menikmati firman Tuhan semua karena Tuhan. Karena Dia layak terima pujian. Haleluya. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia sang. Sekali lagi katakan dengan sukacita, dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia sang Raja. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia sang Raja. Haleluya, haleluya Yesus, karena kesetiaanmu, kebaikanmu tak berkesudahan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Dengan kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah, amin. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan senyuman katakan, dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia sang Raja. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia sang Raja. Kasih Allah, kasih Allah, dengan iman katakan yes. Sudah selalu baru setiap pagi. Yes. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah tak berkesudahan, Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. dan rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita lambaikan tanganmu, amin.
sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita, dengan sukacita ku menari, dengan sorak-sorai memuji, ku nyanyikan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Haleluya. Mari jemaat Tuhan boleh bertepuk tangan di atas kepala. Haleluya, untuk Tuhan kita yang hidup, Tuhan kita yang luar biasa, yang sungguh sangat baik, yang amat sangat baik, tak berkesudahan kasih setianya. Amin. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang jemaat saja katakan dengan sukacita. Bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sekali lagi nyanyikan dengan sukacita. Dengan sukacita sambil gerakan kakimu dan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Mari beri tepuk tangan bagi Raja di atas segala Raja. Amin. Puji Tuhan, Yesus Tuhan. Saya persilahkan Bapak Ibu semua boleh kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh baik Engkau Tuhan hari ini. Sebentar Tuhan kami mendengarkan firman-Mu. Ajar kami bukan hanya jadi pendengar Tuhan, tapi juga jadi pelaku Tuhan. Ajar kami duduk diam seperti seorang murid dan mau mendengarkan dengan sungguh-sungguh, karena Engkau sendiri yang berbicara Tuhan melalui hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Ajar kami mengenal-Mu lebih dekat lagi dan dalam lagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu, oh Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Hatiku ku rindu menyembah-Mu, oh Engkau Tuhan. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu, Tuhan Yesus. Oh, seperti
sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Sekali lagi katakan kepada Tuhan, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Oh, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau Tuhan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Amin Tuhan. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan kepada Tuhan, Engkau kekuatan, oh, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Mari sambil bangkit berdiri kita panggil nama Yesus. Amin. Oh Yesus, oh Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, oh Yesus, Kau segalanya. Haleluya, serukan namanya. Oh Yesus, oh Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, oh Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Haleluya, Kau segalanya bagiku. Amin. Terima kasih Bapa, sungguh Engkau Allah segalanya bagi kami Tuhan Yesus. Sungguh Engkau Allah yang layak diagungkan dan dipuji Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang layak untuk menerima segala hormat kami Tuhan. Karena Tuhan Kau telah begitu baik kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk apa yang Kau buat di dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Kami sadari kami tidak dapat hidup tanpa Engkau. Bahkan kami tidak dapat berbuat apa-apa di luar Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang begitu baik. Engkau sangat mengasihi setiap kami. Bahkan Engkau Allah yang begitu setia kepada kami. Amen. Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Amen. Engkau Allah Immanuel yang selalu berserta Amen. Dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karena itu kami bersyukur Tuhan, kalau siang hari ini masih ada kesempatan buat setiap kami untuk ada di tempat ini memuji dan menyembah Engkau. Kalau masih ada kesempatan buat setiap kami di tempat ini untuk mendengarkan Tuhan kebenaran firman-Mu, untuk mendengarkan suara-Mu Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Tuhan setiap umat-Mu Tuhan yang hadir di tempat ini. Kami tahu Tuhan Kau mengenal setiap kami, pribadi lepas pribadi. Apa yang menjadi pergumulan kami hari-hari
hari ini. Apa yang menjadi doa kami, apa yang ada di dalam hati dan pikiran kami tahu Engkau Tuhan yang paling mengetahuinya. Oleh karena itu Tuhan, kami bawa Tuhan umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Umat-Mu yang Kau kasihi Tuhan. Wanita-wanita-Mu Tuhan yang hari ini sudah memilih mengambil bagian yang terbaik Tuhan untuk ada di tempat ini. Biar Tuhan berkati setiap wanita-wanita-Mu, umat-Mu Tuhan. Biar apa yang menjadi pergumulan dan setiap doa mereka, kami tahu Tuhan Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan mereka. Bahkan Tuhan Engkau Allah yang pegang kendali seutuhnya atas kehidupan anak-anak-Mu. Maka Tuhan kami percaya Engkau yang akan menolong mereka. Dan Engkau akan Tuhan memberikan yang terbaik Tuhan. Jalan keluar yang terbaik atas setiap pergumulan dan persoalan yang sedang dihadapi. Terima kasih Tuhan, berkati setiap Tuhan rumah tangga daripada anak-anak-Mu. Biar Tuhan Kau juga yang terus menjadi nahkoda, pemimpin atas rumah tangga mereka. Dan membawa terus rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang berkemenangan di akhir zaman ini. Ada rencana-Mu yang indah terus terjadi dalam setiap kehidupan rumah tangga mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk siang hari ini. Juga kami mengucap syukur untuk hamba-Mu Pak Agus Lutan dan Ibu Lingling, hamba-Mu yang begitu setia dalam melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mengirim hamba-hamba-Mu ini datang ke tempat ini. Dan pada kami percaya Tuhan siang hari ini ada kebenaran firman-Mu, ada suara-Mu Tuhan, ada perkataan-Mu Tuhan yang sudah Kau percayakan kepada hamba-Mu ini. Biar Tuhan kami umat-Mu di tempat ini siap Tuhan untuk menerima berkat yang terbaik Tuhan yang Kau telah sediakan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, biar Kau juga yang mengurapi kami sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar tapi juga menjadi pelaku firman-Mu yang taat dan setia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami naikkan doa kami hanya di dalam satu nama, Tuhan Allah kami yang hidup. Haleluya. Oh Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau segalanya bagi kami. Engkau berarti bagi kami. Di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bukan Tuhan yang butuh kami, tapi kami yang butuh Tuhan dalam hidup kami. Kami mencari Tuhan karena kami tahu Tuhan sumber segala-galanya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk hari ini, untuk kesempatan yang baik kami bisa menyembah Tuhan. Kami tahu Roh Allah ada di tempat ini. Kami tahu Roh Allah sedang bekerja melawat setiap kami, menjamah, memberkati setiap kami. Tidak ada satupun dari kami Kau lalui, tidak ada satupun dari kami Kau lewati. Bersabdalah, berbicaralah kepada kami, sampaikan firman-Mu, sampaikan kehendak-Mu, isi hati-Mu bagi kami ya Bapa. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu, penuhkan hamba dengan hikmat, wibawa, otoritas dari tempat yang maha tinggi. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu ya Bapa, di bumi seperti di surga. Bersabdalah, kami mau duduk diam, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua yang percaya bersama-sama kita katakan amin, amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara sekalian, shalom. Selamat siang semuanya, bersyukur kalau pada siang ini kembali kita bisa beribadah di Senayan City ya, puji Tuhan ya. Setelah ini pertama kali di Women of Love saya loh. Setelah onsite berapa lama ini? 2023 ya? Ya puji Tuhan, puji Tuhan. Senang bisa ada bersama ibu-ibu dan ada bapak-bapak yang hadir hari ini.
ada satu firman yang sederhana, yang simple, yang Tuhan taruh di hati saya, yang saya mau bagikan buat setiap kita. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 menulis demikian dalam firman Tuhan. Kita baca sama-sama yuk, ini ayat simple, sebagian kita sudah hafal di luar kepala, kita udah kenal ayat ini. 1 Tesalonika 5 ayat 18 menulis begini. Mengucap syukur, kita baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Temanya gampang, thankful heart. Hati yang mengucap syukur. Saudara, ini yang Tuhan mau. Ini yang Tuhan kehendaki bagi setiap kita untuk kita lakukan, yaitu mengucap syukur di dalam segala hal. Nah, kalau kita belajar dalam Alkitab ada 2 level mengucap syukur. Level yang pertama mengucap syukur sebagai act of gratitude. Sebagai tanda kita berterima kasih kepada Tuhan. Sebagai tanda kita bersyukur untuk segala kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Ngomong-ngomong, ibu-ibu setuju nggak Tuhan baik? Sangat baik. Luar biasa baik bagi setiap kita. Lihat kiri kananmu, bilang dong, Tuhan itu baik. Sangat baik, luar biasa baik bagi setiap kita. Nah, kalau kita sadar Tuhan baik, Tuhan sudah berkati kita, Tuhan sudah tolong kita, Tuhan sudah sembuhkan kita, Tuhan sudah pulihkan rumah tangga kita, Tuhan sudah berkati kita, seharusnya kita mengucap syukur. Itu sesuatu yang lumrah, itu sesuatu yang seharusnya kita lakukan. Act of gratitude. Sebagai satu tindakan kita berterima kasih. Kalau ada orang baik sama kita, pasti kita bilang thank you. Betul nggak? Itu sewajarnya. Tetapi ternyata faktanya bagi manusia tidak mudah untuk berterima kasih. Ternyata faktanya bagi manusia tidak mudah untuk mengucap syukur. Kenapa? Kecenderungan kita tuh mengeluh. Kecenderungan kita tuh ngomel. Kecenderungan kita tuh menggerutu. Betul nggak? Sudah dikasih suami yang baik, jinak. Ada suami kita udah 3T deh. Udah suaminya takut Tuhan, suaminya tampan, tajir, saudara ya. Udah 3T terpenuhi syarat, masih nggak bisa mengucap syukur. Kita cenderung melihat kekurangan. Kita cenderung melihat hal yang negatif, cenderung melihat kelemahan-kelemahan. Terutama ibu-ibu nih ya. Bersyukur untuk suami yang baik. Walaupun mukanya mungkin kurang ganteng, gak apa-apa. Yang penting bertanggung jawab, takut Tuhan, setia sama istri. Buat apa punya suami ganteng, tapi seperti saudara yang namanya mendua, saudara. Ada si Wilda, ada si Nancy, segala-galanya. Saya bingung loh. Sekarang kok isu tentang pelakor-pelakor itu kok jadi heboh banget. Berapa minggu lalu saya khotbah di sebuah persekutuan doa di Surabaya. Mereka ministry pelayanannya untuk menolong ibu-ibu yang mengalami penderitaan karena suaminya selingkuh. Dan waktu saya dengar kesaksian mereka itu ngeri banget, saudara. Ada seorang ibu punya suami yang bucin banget sama dia. Bucin, cinta banget. Setiap jam 5 sore sudah pulang ke rumah. Dia nggak makan kalau istrinya nggak ada. Bayangin, bucin banget. Setiap Sabtu dan Minggu selalu di rumah nemenin istrinya jalan ke gereja. Pokoknya bucin banget, saudara. Nah, satu hari, saudara, ibu-ibu sekalian, ketahuan suaminya masuk ICU dan kena serangan jantung katanya. Dibawa di ICU dan meninggal. Waktu dia tahu suaminya meninggal, dia shock banget. Dia sedih banget. Dia bilang sama teman-temannya, gue mau mati, gue mau ikut dia. I can live without you. Aduh, kayaknya senang banget dia rasanya. Aduh Tuhan, suami saya meninggal, saya mau mati ikut dia. Kenapa? Suaminya tuh sayang sekali sama dia. Suaminya cinta sekali sama dia. Dia cerita waktu dia sakit kanker, dirawat untuk terapi kanker, suaminya setia banget mendampingi dia. Suaminya setia bersama dengan dia. Setelah waktu studi kemo kan botak, jadi jelek, jadi kayak nenek-nenek kan, kayak mak lampir. Terus dia bilang sama suaminya, papi,
pasti lu gak seneng lah jalan sama gua ya. Pasti lu gak bangga jalan sama gua. Gua udah gak cantik lagi, rambut gua udah botak, badan gua sudah hancur. Pasti lu gak bangga sama gua. Suaminya bilang, gua justru bangga sama lu sekarang. Dulu sebelum sakit kanker lu kayak setan katanya. Sekarang lu baru berubah. Maaf ya ibu-ibu ya. Kadang-kadang maaf ya. Banyak ibu-ibu yang dulunya kayak setan, yang dulunya kayak ada yang lebih jelas, saya itu serigala pak, saya itu harimau pak. Banyak ibu-ibu ngaku. Makanya maaf ya para ibu-ibu ya, kalau punya suami baik bersyukur, jangan ngelunjak ibu-ibu sekalian, betul gak? Banyak istri-istri suaminya udah baik malah dijajah suaminya, malah suaminya di posesif gitu ya. Nah, dia cerita begitu baiknya suaminya, sampai waktu suaminya mendadak meninggal, dia mau ikut mati. Dan dia berikan penghormatan yang terbaik buat suaminya. Nah, setelah berduka 3 hari setelah suaminya dikuburkan, dia mesti ambil alih usaha suaminya. Nah, dia mesti ambil alih, dia ceklah laptop suaminya. Dia cek semua aset suaminya. Dan dia kaget, suaminya belikan 2 apartemen di Jakarta dan 1 apartemen di Surabaya untuk seorang wanita. Ibu-ibu sekalian, dia mulai cari tahu siapakah wanita ini. Ternyata diam-diam sudah 3 tahun suaminya selingkuh dengan wanita itu. Dan dia tanya sama anaknya. Anaknya bilang, mama yang bego, kami sudah tahu. Ternyata saudara, si suaminya ini meninggal di apartemen si wanita ini. Lagi apartemen itu. Dan yang bikin dia kaget, maaf ya saya mau cerita apa adanya. Dan waktu dia tahu fakta, dia sakit hati sekali. Kenapa? Suaminya meninggal karena minum obat kuat yang berlebihan, yang overdosis oleh wanita ini, dikasih oleh wanita ini. Saudara, dia shock banget setelah dia tahu ternyata suaminya bohongin dia selama 3 tahun. Waduh, dia kecewa sekali. Kita tanya, mana bagus? Ketahuan suamimu selingkuh sebelum dia meninggal atau setelah meninggal ketahuan selingkuh? Dia bilang, untung setelah dia meninggal gue baru tahu. Jadi penghormatan terakhir masih bagus. Terus dia bilang gini sama saya. Dia bilang, kalau saya tahu sebelum itu, sebelum dia mati. Waktu dia mati saya silet-silet dia. Saya gorok dia katanya. Nah, ibu-ibu sekalian, kita udah dikasih berkat yang besar. Punya suami yang baik. Punya anak-anak yang luar biasa. Kita seringkali lupa mengucap syukur. Kita selalu melihat hal yang negatif. Kita selalu menggerutu. Kita selalu mengeluh. Kalau kau mulai harimu pagi ini dengan menggerutu, mengeluh, harimu akan jadi hari yang buruk. Tapi kalau kau mulai harimu dengan mengucap syukur, percayalah hari ini akan menjadi hari yang penuh berkat bagi setiap kita. Ada banyak hal yang kita bisa ucapkan syukur kepada Tuhan. Kalau kita bisa bangun hari ini, kita harusnya bersyukur. Ada teman-teman kita yang gak bisa bangun hari ini. Kalau kita bisa ada di tempat ini hari ini, kita seharusnya mengucap syukur. Saya mengucap syukur walaupun rumah saya ukurannya 4L, lu lagi saudara ya. Enak punya rumah kecil. Kalau punya rumah besar, saya mau panggil istri saya mesti WA dia, mesti telepon dia. Sayang, kamu ada di mana? Saya ada di lantai 3, di sayap kiri apa sayap kanan. Sudah kayak coba cibeing gitu kan. Lu di mana Jim? Gua di sini. Mana? Betul nggak? Nggak bisa teriak. Kalau rumah saya hebat, ukuran 4L. Mau panggil istri saya, Ling lu di mana? Dapur, ketahuan, betul ya? Nggak usah nanya, baunya udah kecium, oh dia ada di sini. Nah, ibu-ibu sekalian, walaupun rumah saya nggak besar, saya mengucap syukur. Tapi maaf ya, banyak orang yang rumahnya besar nggak bisa mengucap syukur. Banyak orang yang depositonya banyak nggak bisa mengucap syukur. Malah stres, depresi, kayak Paman Gober ngitungin duitnya tiap hari. Betul nggak? Ngitungin asetnya tiap hari. Siap punya teman loh, siap punya teman saudara. Tiap hari ke bank. Tiap hari ke bank saudara. Saya bilang, lu ngapain tiap hari ke bank? Lu naksir sama tellernya? Enggak, cuma lihat aset aja. Lihat-lihat itu aja. Nah sekarang ini bahaya, ada m-banking kan? Betul nggak? Tiap menit buka m-banking saudara. Saldo nambah apa kurang gitu kan? Banyak orang gak bisa mengucap syukur loh. Sudah diberkati luar biasa. Sudah dilimpahkan berkat luar biasa. Kita gak bisa mengucap syukur. Ada 10 orang kusta disembuhkan oleh Yesus. Yang balik berterima kasih berapa orang? Cuma 1 doang. 10 yang disembuhkan. Yang balik berapa? 1.
Cuma kira-kira kita presentasikan ya, 10% orang aja yang bisa mengucap syukur. Betul sudah? Hanya 10% orang yang bisa berterima kasih. Ingat gak ada satu acara di TV dulu. Thank you, terima kasih. Dan orang berbuat baik dan dites. Ternyata tidak mudah untuk mengucapkan terima kasih. Saudara sebagai suami, saya belajar untuk apresiasi apapun istri saya lakukan. Dulu saya nggak apresiasi, saya nggak tahu terima kasih orangnya. Bagi saya kalau istri saya masak, kalau istri saya melakukan tugasnya sebagai istri, itu kewajiban dia sebagai istri. Nggak perlu dihargai, nggak perlu terima kasih. Tapi saya baru sadar ternyata wanita itu butuh penghargaan. Dan bukan cuma wanita, kami juga laki-laki butuh dihargai. Makanya ibu-ibu hargai suamimu, hormati suamimu, bilang darling you are my everything to me. Betul nggak? Aduh laki-laki itu suka disanjung kecuali saya. Laki-laki itu sombong kecuali saya sama Pak Tim. Gak enak saudara ya. Nah jemaat yang diberkati Tuhan. Saya mau beritahu. Wanita itu perlu dihargai. Dan sekarang setiap kali istri saya masak. Saya sudah bilang thank you sayang. Dia masak soto, saya bilang soto kamu hauce meyu-meyu. Nah istri saya sekali dipuji dia masak soto. Sebulan dia masakin soto terus saudara. Nah ibu-ibu sekalian. Kita belajar dong mengucap syukur. Nggak gampang mengucap syukur. Betul nggak? Nggak gampang mengapresiasi, menghargai orang. Kita selalu melihat kelemahan orang. Kita selalu melihat kesalahan orang. Kita selalu mengeluh tentang semua kekurangan-kekurangan yang ada. Ibu-ibu ini mestinya mengucap syukur loh. Ibu-ibu tuh cantik-cantik semuanya loh. Kok gak ada yang ngamin ya? Ibu-ibu ini cantik-cantik semuanya. Betul nggak? Tapi ibu-ibu pernah mengucap syukur nggak untuk hidungmu yang pesek? Yang melebar? Lu kalau ibu-ibu nggak tahu ya, hidung yang pesek melebar tuh hoki loh, betul nggak? Nah saudara, banyak ibu-ibu nggak terima hidung yang melebar yang pesek, diambil daging dari mana ditemplokin jadi Pinocchio, betul nggak? Nggak pantas muka itu hidung mancung. Tuhan sudah atur tuh, kalau mukanya kayak si Denny hidungnya agak pesek dikit, karena mukanya bulat saudara ya. Kalau mukanya runcing cocok hidung mancung, betul nggak? Nah kita sekarang nggak bisa berterima kasih. Wow, apalagi wanita sulit berterima kasih. Rambutnya lurus di keriting. Rambutnya keriting di bonding. Rambutnya hitam di cat. Rambutnya uban di hitamin. Bingung betul nggak sudah ibu enggak ya puji Tuhan ya. Setia dengan rambut. Tapi rambut putih itu keren loh bu ya. Ini orang pikir malah di cat ya. Jangan-jangan di cat putih nih. Enggak ya. Nah ibu-ibu sekalian saya mau beritahu kita tuh nggak bisa mengucap syukur. 1/10 aja dari mereka yang disembuhkan yang bisa thank you sama Tuhan. Yang balik berterima kasih, yang balik bersyukur. Kenapa? Seringkali ketika kita sudah diberkati, kita lupa sama Tuhan. Orang lupa Tuhan bukan waktu miskin loh. Orang lupa Tuhan bukan waktu kere loh. Waktu miskin, aduh sungguh-sungguh sama Tuhan. Waktu miskin doa-doa terus sama Tuhan. Tapi begitu diangkat Tuhan. Begitu dipromosi Tuhan. Begitu diberkati Tuhan. Kita sering lupakan Tuhan. Makanya firman Tuhan kepada bangsa Israel dikatakan hati-hati. Hati-hatinya bukan waktu mereka di Mesir di budak loh. Hati-hatinya ketika mereka masuk tanah Kanaan. Mereka menjadi kenyang, diberkati Tuhan dengan tanah yang berlimpah-limpah. Tuhan bilang hati-hati. Jangan sampai kamu melupakan Tuhan Allahmu. Kita lupa Tuhan bukan waktu susah. Kita lupa Tuhan waktu kita sangat diberkati oleh Tuhan. Betul gak saudara? Orang sombong kapan? Waktu dia punya segala hal, dia sombong. Gua punya ini, nyaman hidup gua. Kita anggap enteng orang. Dulu waktu masih naik naik motor, berdebu-debu, dia rendah hati. Begitu sudah naik BMW, langsung keteknya bisulan, betul ya? Tapi di sini sih nggak ada ya. Karena di sini sudah lahir sebagai orang kaya. Betul nggak? Makanya Tuhan bilang, lu nggak siap jadi kaya lo. Lo mendingan miskin aja, betul nggak? Ada orang yang nggak siap kaya loh. Ada orang nggak siap diberkati loh saudara. Bukannya Tuhan nggak mau berkati dia nggak siap. Jadi Tuhan bukan cuma menyiapkan berkat buat kita, Tuhan menyiapkan kita untuk diberkati, betul nggak? Saudara sekalian, saya belajar kalau saya jadi orang yang kaya, mungkin saya akan berubah, mungkin saya akan sombong. Saya belajar dari seorang yang bernama Rick Warren. Rick Warren itu pendeta hebat di Amerika, dia itu kaya saudara.
Dia bukan kaya dari gereja, bukan kaya dari uang jemaat. Dia kaya karena bukunya. Dia menulis buku-buku yang bestseller di seluruh dunia. Saudara, dia dapat royalti besar sekali. Tapi hebat, semua uang itu sebagian besar dia sisihkan buat misi di Afrika. Dan dia cuma ambil 20%. Dan semua gaji yang dia terima dari gereja, dia kembalikan semuanya. Dan dia tidak terima 1 sen pun. Dan hebatnya, walaupun dia sudah kaya raya, saudara, tahu gak ibu-ibu luar biasa? Dia tetap sederhana. Rumahnya tetap sederhana. Hidupnya tetap sederhana. Semuanya sederhana. Banyak kita begitu jadi kaya norak. Saya kemarin ketemu sama orang kaya lama. Orang kaya udah lama. Dia bilang gini, yang norak tuh ya. Bukan orang OKL, bukan orang kaya lama. Tapi OKB yang tiba-tiba kaya. Yang baru kaya norak katanya. Ada teman saya baru aja sukses. Baru aja kaya. Langsung pakai Hermes. Langsung naik ini. Wah saudara sekalian. Dalam hati gue norak banget ya. Ketahuan banget lu kaya gitu kan ya. Padahal Rick Warren ini simple. Sederhana hidupnya. Dia seperti dia yang dulu. Tidak ada perubahan terjadi dalam hidupnya. Nah, orang yang diberkati sering sombong. Dia lupa bahwa berkat itu datang dari Tuhan. Dia lupa ini semua punyanya Tuhan. Bukan punyanya kita. Kita cuma dititipin. Lihat kiri kananmu. Kita ini cuma dititipin. Lihat kasih tahu. Semuanya punyanya Tuhan. Gak ada punya kita, langit, bumi, kekayaan, kemuliaan. Ini punyanya Tuhan. Saudara, kenapa orang suka pelit memberi? Kenapa orang susah memberi? Karena dia merasa ini punya gua. Ini hasil kerja gua. Ini kerja keras gua. Ini keringat gua. Bukan. Itu semua punya Tuhan yang dititipin kepada kita. Itu punya Tuhan yang dipercayakan kepada setiap kita. Amin. Ketika Tuhan minta itu berikan. Saya salut sama Abraham. Abraham ketika Tuhan bilang, Abraham persembahkan anakmu yang paling kau sayangi, Ishak. Abraham bilang, ya Tuhan Allahku. Dalam bahasa aslinya Hineni. Artinya aku ini hambamu, aku ini budakmu. Aku siap mendengarkan apapun yang kau perintahkan kepadaku. Saudara, Abraham rela menyerahkan Ishak. Kenapa? Karena Abraham lebih cinta kepada Tuhan pemberi berkat daripada berkat. Banyak kita lebih cinta berkat daripada cinta sama Tuhan. Begitu diberkati, hati kita terikat sama berkat. Hati kita condong sama berkat. Dan kita lupa sama pemberi berkat. Saya mau beritahu, berkat itu titipan. Betul gak? Kekuasaan itu titipan. Kekayaan itu titipan. Betul gak saudara? Kita jangan lupa sama sumbernya. Dan kita selalu mengucap syukur. Karena dia sumber segala-galanya dalam kehidupan setiap kita. Orang itu selalu cenderung independen. Kita mau mandiri. Kita mau saudara sekalian tidak bergantung pada siapapun juga. Itu manusia. Makanya anak-anak udah umur 17 tahun di Amerika bilang, Dad, saya mau keluar rumah. Saya mau ngekos. Saya mau jauh dari orang tua. Mau independen. Spirit manusia tuh independen. Dan ada banyak orang Kristen yang punya spirit independen yang merasa gak butuh Tuhan. Yang merasa gak perlu Tuhan. Yang merasa tidak perlu connect bergantung sama Tuhan. Saya mau beritahu saudara, saya katakan tadi dalam doa saya, bukan Tuhan yang butuh kita, tapi kita yang butuh Tuhan dalam hidup setiap kita. Amin. Lihat kiri kalian bilang, kita yang butuh Tuhan. Kita yang butuh Tuhan. Kita yang butuh Tuhan. Saya kemarin ini ketemu seorang teman, menurut saya dia pengusaha yang sangat sukses, diberkati Tuhan luar biasa. Terus saya bilang, Pak, saya kagum. Dia walaupun sukses, rendah hati saudara. Orangnya rendah hati banget, menghargai sekali sama hamba Tuhan. Terus saya tanya, Pak, apa resepnya Bapak sukses? Kalau ngomong-ngomong, saya bilang Bapak tuh pinter, Bapak tuh lihai. Tapi dia bilang ini, jujur Pak, resep sukses saya 99,99% itu karena Tuhan. Hanya 0,01% itu saya. Betul nggak? Semuanya karena Tuhan. Saya bilang, Bapak pinter loh. Iya, saya pinter. Tapi kalau Tuhan gak buka kesempatan juga gak jadi. Betul gak? Saya kerja keras. Tapi kalau Tuhan gak berkati juga gak jadi. Semuanya karena Tuhan. Maka dari itu ibu-ibu sekalian, kita belajar untuk mengucap syukur. Amin. Banyak Tuhan sudah berkati kita banyak hal loh. Betul gak? Tuhan sudah berkati kita banyak hal. Kadang-kadang saya ketemu orang punya anak.
Anaknya di-abuse, dimarah, ditendang, dicubit, dihajar. Mamanya lagi main handphone, anaknya nakal, ditendang. Hanya gara-gara ganggu dia main handphone, anaknya dicubit, ditendang. Tega banget ibu-ibu sekalian ya. Nah saudara, saya belajar kalau Anda punya anak itu berkat Tuhan loh. Betul nggak? Kami ini sudah 20 tahun menikah belum punya anak. Kepingin banget punya anak. Betul. Jadi kalau saya lihat orang punya anak tuh iri banget. Apalagi orang saudara, aduh tiap tahun lahir satu. Ih enak banget ya. Aduh kayak kucing beranak, keluar gampang banget ya. Kita tuh 20 tahun bergumul untuk bisa punya anak. Jadi kalau Anda dikasih anak bersyukurlah. Berterima kasihlah sama Tuhan. Betul gak? Kalau kita mau jujur ya, orang yang gak punya anak tuh di zaman sekarang pun masih orang mungkin underestimate ya. Kalau orangnya Patim anaknya berapa? Oh 2, tante anaknya berapa? 7, wow keren gitu ya. Pak Agus anaknya berapa? Gak punya anak. Oh betul gak sudah? Betul gak? Berapa anaknya Pak? Gak ada. Oh betul gak saudara? Kita harus jujur. Nah seringkali kalau Anda sudah punya anak, didik anakmu dengan benar dan mengucap syukur kepada Tuhan. Satu kepercayaan Tuhan berikan bagi setiap kita. Amin. Yang kedua, kita ini mengucap syukur sebagai act of faith. Yang pertama act of gratitude. Tanda kita berterima kasih untuk apa yang Tuhan berikan. Jangan lupa diri. Yang kedua act of faith. Artinya apa? Kita mengucap syukur dalam keadaan yang mungkin kita tidak sanggup untuk mengucap syukur. Makanya kita harus mengucap syukur untuk dan kita harus mengucap syukur di dalam segala keadaan yang sedang kita alami. Ketika kita dapat kangtau, menang tender besar, kita mengucap syukur semua orang juga bisa. Betul nggak ya? Tapi ketika dalam pergumulan, ketika kita dalam beban berat, ketika kita sakit, ketika sedang krisis, bisa nggak kita mengucap syukur? Dan ketika kita bisa mengucap syukur dalam keadaan itu tindakan iman. Itu tindakan iman. Kita nggak mampu, kita nggak kuat. Belum ada jalan keluar, belum ada solusi, belum ada jawaban, belum ada pertolongan. Tapi kita mengucap syukur itu tanda iman loh ibu-ibu sekalian. Ada satu ayat saya mau ajak kita baca. Mazmur 50 ayat 23 menulis begini. 23a. Dia tulis demikian. Mazmur 50 ayat 23a menulis demikian. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban. Syukur sebagai korban. Ia memuliakan aku. Di sini ada satu korban. Yang namanya korban syukur. Dan kalau ibu-ibu baca di kitab imamat, korban ucapan syukur harus dipersembahkan setiap pagi dan petang. 2 kali sehari. Artinya apa? Kita gak pernah boleh lupa mengucap syukur. Ketika kita bangun pagi, kita mengucap syukur. Ketika kita mau tidur, kita mengucap syukur. Amin. Hidup kita harus dipenuhi dengan ucapan syukur. Ucapan syukur harus jadi lifestyle hidup kita. Sebelum masalah kita ditolong, kita mengucap syukur. Setelah masalah kita ditolong, kita pun mengucap syukur. Sebelum kita diberkati, kita mengucap syukur. Setelah kita diberkati, kita pun mengucap syukur. Jadi korban syukur harus diberikan pagi dan petang. Lihat kiri kananmu, kamu harus selalu mengucap syukur. Harus selalu mengucap syukur. Amin. Nah dikatakan dalam bahasa Inggris bagus sekali. The sacrifice that honor me is a thankful heart. Yaitu korban yang memuliakan aku adalah hati yang bersyukur. Ini korban. Ibu-ibu ngerti arti kata korban? Pernah jadi korban cinta? Nah kalau kita bicara cinta, cinta itu butuh berkorban. Betul ya ibu-ibu ya? Cinta itu butuh berkorban. Waktu saya pacaran sama istri saya, kami ini 2 karakter yang berbeda, 2 hobi yang berbeda, 2 kesukaan yang berbeda. Kami backgroundnya berbeda. Saya dari latar belakang orang Chinese, tapi backgroundnya background baba. Saya baba, peranakan kata orang ya. Artinya saya nggak asli dari Cungko orang tua. Orang nenek-nenek moyang saya dari Cungko, tapi mungkin udah campur-campur, lahirlah saya. Saya nggak pinter berbahasa Chinese, saya cuma tahu wa ini nipu ya wa paksa itu aja. Nah ibu-ibu sekalian,
Orang tua saya berbahasa Belanda. Vervelen, Wendemolen, Van Houten, Wece, Yuli gitu ya. Nah itu bahasa Niet Sopreten, itu bahasa mama saya ya, papa saya. Dia mereka bahasa Belanda. Jadi mama saya lagunya Als die Orchideen bloeien, ik mee maar nasi goreng. Tante Lin ketawa ya. Lagunya masih tahu tante ya. Sonja, lieve Sonja, waarom wil je? Wah gitu ya kan. Nah itu lagu-lagu Belanda. Mama saya suka lagu-lagu Belanda. Kawin sama istri saya. Dia turunan dari Cungko asli. Engkongnya dari Cungko. Mereka orang Canton, orang Kungfu ya. Jadi kalau ngomong, ya. Jadi kalau ngomong sama mertua, naik ke lantai 2, terus ambil kaleng lempar. Nah, ibu-ibu sekalian, dia suka Chinese food. Saya walaupun muka mirip Lee Min Ho, BTS ya, NCT Dream ya. Nah saya ini suka makanan Indonesia, selera kampung. Saya suka karedok, gado-gado, yang begituan. Nah saya nggak suka sayur. Saya dari kecil nggak suka sayur. Saya makan sayur itu kalau pecel atau gado-gado karena bumbunya, bukan karena sayurnya. Dan karena ada lontongnya. Saya itu penggemar lontong. Nah waktu pacaran sama istri saya, dia demennya capcay. Temennya capcay. Saya paling gak suka capcay. Cap itu 10. Cai itu sayur. Satu sayur aja gua gak suka. Ini 10 sayur. Tambah gua gak suka. Tapi karena demi cinta. Karena Yayang sukanya capcay. Jadi demi cinta saya juga makan capcay. Jadi korban cinta. Nah ibu-ibu sekalian, korban itu sakit loh. Korban itu sakit, daging ini harus dikalahkan. Ego kita harus dikalahkan. Keinginan kita harus dikalahkan. Itu yang namanya korban, betul gak? Nah syukur itu korban. Ada daging yang harus kita potong. Ada ego yang harus kita sangkal. Ada hal yang harus kita korbankan untuk kita mengucap syukur. Betul gak? Gak mudah, gak mungkin. Rasanya sakit. Tapi kita mau mengucap syukur. Itu korban yang Tuhan suka. Dan itu korban yang memuliakan nama Tuhan. Nah ibu-ibu kalau kita baca contoh orang yang bisa mengucap syukur itu Daud. Mazmur 23 dia mengucap syukur karena Tuhan menuntun dia, Tuhan mencukupkan semua yang dia perlukan, dia tidak kekurangan. Tapi dia juga mengucap syukur ketika dia dalam lembah kekelaman, ketika dia ada di hadapan lawannya, dia bisa mengucap syukur. Dan ketika dia dalam lembah kekelaman, dia melihat penyertaan Tuhan, God present dalam hidupnya. Dan ketika dia di depan lawan-lawannya, dia melihat God provision. Tuhan menyediakan table, meja di depan, menyediakan hidangan di depan lawan-lawannya. Jadi apapun masalah kita, itu kesempatan kita melihat Tuhan bekerja. Tuhan melakukan perkara ajaib terjadi dalam hidup setiap kita. Amin ibu-ibu, mau mengucap syukur enggak? Ada cerita tentang seorang penulis Bible commentary namanya Matthew Henry. Pasti Pak Tim pernah dengar. Matthew Henry satu hari rumahnya dirampok. Dirampok rumahnya. Nah waktu dirampok dia hari Minggu ke gereja. Dia bersaksi, dia berkata jemaat yang diberkati Tuhan, saya mau cerita saya baru dirampok kemarin. Dan saya bersyukur rumah saya dirampok. Wah jemaat kan gila nih pendeta ya. Rumah dirampok mengucap syukur. Rumah dirampok mengatakan Tuhan baik. Dia berkata ada 3 alasan saya mengucap syukur. Yang pertama ini pengalaman pertama kali saya dirampok. Amin. Itu pengalaman. Artinya pengalaman itu berharga loh. Khotbah yang paling hidup adalah khotbah dari pengalaman. Khotbah dari kehidupan, bukan teori. Betul gak? Jadi artinya kenapa Tuhan izinkan Anda mengalami satu hal yang buruk. Supaya apa yang Anda alami itu jadi berkat bagi orang lain. Supaya kita bisa bersimpati, berempati dengan orang yang mengalami hal yang sama. Tuhan izinkan saya sakit ginjal. Kenapa Tuhan izinkan saya sakit ginjal? Sejak saya sakit ginjal, saya bisa bersimpati dengan orang yang mengalami sakit ginjal. Saya merasakan sakitnya seperti apa. Betul gak? Coba kalau saya gak pernah sakit ginjal. Ada orang datang sakit ginjal. Saya cuma bilang, mari kita berdoa. Betul gak? Tapi sekarang saya bisa kasih nasihat. Kita bisa kasih ilmu yang kita tahu. Kita bisa kasih tahu apa terapi yang saya lakukan. Dan ternyata itu jadi berkat buat banyak orang. Amin ibu-ibu sekalian. Nah dia bilang ini pengalaman pertama kali saya dirampok. Alasan kedua, kenapa saya bersyukur? Karena yang dirampok uang saya, harta saya.
bukan nyawa saya. Nyawa lebih berharga daripada harta. Gak apa-apa uang hilang. Uang bisa dicari, uang bisa dikumpulin. Dan yang ketiga dia berkata, kenapa saya mengucap syukur? Karena saya dirampok dan bukan saya merampok. Nah ibu-ibu sekalian, ada banyak alasan kita bisa mengucap syukur sama Tuhan. Amin. Amin, siap mengucap syukur? Coba cek hati kita. Apakah hati kita penuh dengan ucapan syukur? Pagi dan petang. Nah ada 3 hal saya mau sampaikan. Mengucap syukur yang pertama, create an atmosphere of blessing. Jadi ketika kita mengucap syukur itu akan menciptakan atmosfer berkat dalam hidup kita. Anda mau diberkati? Mengucap syukur. Ketika kita mengucap syukur, maka atmosfer hidup kita akan sangat diberkati. Ada satu cerita seorang arsitek, dia kerja di satu firma arsitek di Amerika. Waktu itu Amerika mengalami krisis keuangan yang parah dan ada banyak orang harus di PHK, termasuk bapak ini. Nah dia pulang ke rumah dalam keadaan lesu, istrinya tanya ada apa? Dia berkata saya sudah dipecat, saya sudah di PHK, ini uang PHK-nya, ini saya nggak ada kerja, kita doa deh. Gimana selanjutnya? Istrinya bilang nggak usah khawatir. Tuhan punya rencana yang besar di balik ini. Kita belajar mengucap syukur. Ketika kamu dapat gaji kita bersyukur, ketika kamu di PHK pun kita mengucap syukur. Dan hebat ketika mereka mengucap syukur, mereka berdoa, mereka tidak mengeluh, mereka tidak komplain, mereka mengucap syukur sembari suaminya mencari pekerjaan. Tiba-tiba satu hari waktu mereka sedang berdoa mengucap syukur, Tuhan berikan ide untuk rumah mereka direnovasi dari losmen, jadi bisnis sendiri. Dan luar biasa momentumnya dapat ketika mereka mulai renovasi rumah jadi losmen. Ada satu proyek pemerintah besar di kota di tempat mereka tinggal. Jadi banyak orang perlu datang untuk kerja dan memerlukan tempat tinggal. Losmennya penuh. Dia diberkati Tuhan luar biasa. Dari punya losmen, akhirnya punya hotel. Dari hotel 1, hotel 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Dan akhirnya dia punya hotel ada di seluruh dunia. Bapak Ibu Saudara sekalian. Setelah dia sukses, dia diwawancarai, ditanya. Kamu sukses kepada siapa kamu berterima kasih? Kepada siapa kamu bersyukur? Dia bilang kepada 3 orang. Yang pertama kepada Tuhan. Tuhan, jangan lupa Tuhan. Yang kedua kepada istri saya. Yang sungguh-sungguh mendorong, menguatkan iman saya. Makanya Pak Tim, kita masih terima kasih sama istri kita Pak Tim ya. Yang sudah dampingi dengan setia, terpaksa dan tidak terpaksa mendampingi kita. Iya saya tahu, jadi ibu gembala itu gak gampang. Benar, salah satu dua pekerjaan terberat di dunia. Yang pertama jadi Presiden Amerika, yang kedua jadi istri gembala, saudara. Benar. Dia Bu Evelyn tiba-tiba pakai tas Hermes. Ibu-ibu bilang perpuluhan gua tuh. Betul gak? Jujur. Betul gak? Nah saudara gak gampang. Satu hari ada teman saya istri gembala. Jemaatnya kasih bahan pakaian, kain baju. Kasih, tante, ini ada kain baju aku beli khusus buat tante, bagus. Waktu dia lihat kain itu warnanya, dalam hati dia bilang norak banget nih warna. Gua nggak cocok pakai warna ini. Jadi dia nggak pernah dijahit nih, disimpan aja. Nah tiap minggu yang ngasih kan kepo, tante udah dijahit belum? Suka nggak? Ditanyain terus kan gak enak juga. Akhirnya si tante jahitlah nih baju saudara. Dia jahit, dia pakai 1 hari minggu supaya yang ngasih senang. Begitu dia pakai semacam bilang, tante norak banget. Jadi ibu gembala emang susah. Gemuk dibilang gak tahu puasa. Kurus dibilang apa? Kurang gizi, gak dirawat suami. Memang susah jadi ibu gembala. Tapi Ibu Evelyn kuat ya, haleluya. Nah yang kedua saya bersyukur untuk istri saya. Dan yang ketiga saya bersyukur untuk personalia perusahaan saya yang sudah memecat saya. Kalau dia gak pecat saya, sampai mati saya akan jadi karyawan. Tapi jujur untung dia pecat saya. Dengan dia pecat saya, Tuhan memberkati saya. Saya bisa jadi pengusaha besar. Tahukah Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita mengucap syukur, masalah kita akan jadi berkat yang besar bagi setiap kita. Amin Ibu-ibu sekalian. Dan tahu nggak, mengucap syukur itu tanda kedewasaan rohani. Orang yang dewasa rohaninya bisa mengucap syukur.
Betul nggak? Orang yang dewasa rohaninya apapun yang terjadi, dia bisa mengucap syukur. Mari kita baca. Ada satu ayat yang bagus sekali saya mau bagikan. Yunus 2, 9 dan 10. Nah kalau ibu-ibu tahu skenario cerita ini, Yunus ada di perut ikan. Bukan lagi di Vermont, ibu-ibu sekalian ya. Bukan lagi di Senan City Resident. Tapi ada di perut ikan. Di perut ikan enak nggak? Nggak enak, nggak nyaman. Ikannya apa kita nggak tahu. Bukan ikan paus, tapi ikan yang besar kata Alkitab. Kadang-kadang guru sekolah minggu kepo ya, suka menafsirkan ya. Nah Yunus 2, 9, 10. Nah, ini situasinya Yunus di perut ikan. Dikatakan begini, tetapi aku. Dikatakan apa? Dengan ucapan syukur akan kupersembahkan apa? Korban. Korban lagi kepadamu. Apa yang kudasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Di perut ikan si Yunus ngomel, mengeluh, protes, komplain. Bertanya mengapa saudara. Tapi sekarang enggak, aku nggak mau ngomel, aku nggak mau komplain. Aku mau persembahkan korban ucapan syukur. Apa yang terjadi 10? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu. Dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Ketika ibu-ibu bisa mengucap syukur, ada jalan keluar, ada kemenangan, ada kelegaan, ada solusi bagi setiap kita. Amin. Saya nggak tahu apa masalah ibu-ibu. Saya nggak tahu apa persoalanmu, tapi mengucap syukur. Begitu kau bisa mengucap syukur, ada jalan keluar. Ikan itu memuntahkan Yunus ke darat. Jalan solusi, ada jalan keluar, ada kelegaan, ada kemenangan, ada berkat ketika kita bisa mengucap syukur. Mengeluh membuat berkat lari, komplain membuat berkat lari. Kenapa saya katakan itu? Saya dulu orangnya tukang komplain, saya dulu orangnya tukang mengeluh, saya dulu orangnya tukang protes ibu-ibu sekalian. Satu hari saya di satu Starbucks di Setiabudi. Starbucks itu kan biasanya bagus ya. Waktu itu Starbucks-nya itu chaos banget. Yang pegawainya gak banyak, suasananya agak rusuh, antrinya panjang. Sudah siap komplain. Oh, American style, complaining. Orang Amerika itu suka komplain loh ya. Mereka duduk di McDonald gak sediakan kursi buat orang gemuk, dia komplain saudara. Saudara ya. Nah, saya mulai keluarkan speed American saya. Saya ngantri, sembari saya siapkan 1. Ini komplain nih, 2 komplain nih, 3 komplain nih, 4 komplain nih, 5 komplain ini. Begitu sampai di depan baristanya, dia tanya, begitu dia lihat saya, dia langsung bilang, saya udah mau ajar pelan, udah mau saya kasih komplain nih. Tiba-tiba dia bilang, Shalom Pak Pendeta Agus Lutan, apa kabar? Tiba-tiba saudara, 10 komplain hilang semuanya. Gara-gara kata shalom itu. Ternyata shalom itu powerful ya. Saya udah mau komplain 1, 2, 3, 4, 5. Begitu dia bilang shalom Pendeta Agus Lutan. Komplainnya langsung hilang saudara. Terus saya bilang shalom juga. Nah ibu-ibu sekalian. Aduh. Gak ada berkat kalau kita komplain. Tapi ketika mengucap syukur ada berkat loh. Ada mujizat. Hal yang buruk bisa jadi baik loh. Beban bisa jadi kemenangan bagi setiap kita. Ibu-ibu mau tahu obat stres apa? Sekarang kan gampang sekali. Lagi gimana keadaan lo? Lagi stres nih. Stres sama bisnis, stres sama suami, stres sama anak, stres sama menantu, stres sama cucu. Semua stres. Coba lihat kiri kananmu. Muka-muka orang stres. Yang susah senyum, susah tertawa. Stres. Mukanya manyun aja. Bener. Saya sering ketemu orang loh. Kaya. Tapi mukanya kesian. Baca deh Mazmur 42, Mazmur 42 ayat 5 dan 6. Mazmur 42 ayat 5 dan 6 menulis demikian. Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana. Apa? Kita bagus ya. Gundah gulana, galau. Galau. Yang lagi galau. Bagaimana aku berjalan maju dalam kebatatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan apa? Nyanyian syukur. Dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, stres, depresi, gak bisa tidur, hai jiwaku, dan
gelisah, gak tenang, panik, khawatir, takut dalam diriku. Berharaplah kepada Allah. Baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Mau tahu obat stres apa? Obat galau apa? Apa? Bersyukur. Ketika kita bersyukur, atmosfer hati kita berubah. Atmosfer hidup kita berubah. Stres lenyap. Betul nggak? Kegalauan lenyap. Depresi lenyap. Nggak usah minum santak. Nggak usah minum apa lagi? Obat-obat antidepresan tuh ya. Feeling saya nih banyak ibu-ibu kok nggak bisa tidur minum itu kan ya. Nah hati-hati loh. Bersyukur. Orang bersyukur dia bisa tidur nyenyak. Dan ketika dia tidur dia diberkati Tuhan. Luar biasa, amin. Nah saudara sekalian, ini yang luar biasa. Saya mau cerita satu pengalaman saya, boleh ya? Ini sudah pernah, mungkin sudah pernah dengar, tapi saya mau ulang lagi. Satu hari saya diundang satu gereja di daerah luar negeri dekat-dekat Indonesia. Dia telepon saya minta 4 kali khotbah. 3 kali bahasa Indonesia, 1 kali bahasa Inggris. Nah waktu tahu khotbah bahasa Inggris saya pertama nolak. Karena saya bisa bahasa Inggris. Tapi saya nggak berani khotbah dalam bahasa Inggris. Karena kalau bahasa Inggris patah-patah kan susah. Saya pernah coba khotbah bahasa Inggris loh. Cuma bisa 15 menit aja. Sudah tuh, mari let's pray. Kan 15 menit. Susah khotbah bahasa Inggris. Tapi karena dia minta, saya bilang oke deh saya siapin deh. Saya tulis, saya hafalin, nanti saya baca. Saya coba. Akhirnya saya berangkat ke tempat itu, ke gereja itu bersama istri saya. Nah waktu kita landing saya agak kurang happy. Yang jemput saya itu kacungnya, kacung gereja pakai taksi jemput saya. Aduh saya merasa tersinggung. Ini NCT Dream datang kok nggak disambut ya. Kok nggak ada apalah gitu ya. Ini saya agak tersinggung. Tapi ya sudah kita pelayanan mengucap syukur. Sampai check in di hotel. Terus pendetanya telepon ke handphone anak buahnya ngomong. Nanti jam 7 malam saya jemput bapak kita makan. Kita tunggu sampai jam 7 malam. Jam 8 malam, 9 malam, setengah 10 malam. Nggak ada yang jemput. Nggak ada kabar apapun juga. Kita lapar saudara. Istri udah ngoceh-ngoceh, udah ngomel-ngomel. Kenapa? Orang lapar itu biasanya cepat naik darah, betul nggak? Hungry, gampang anger, betul nggak? Gampang sekali marah. Saya bilang udah sayang, kita jangan marah-marah. Kita mau tidur, ini hotel udah bagus, kita bayar mahal-mahal, kita menikmati mengucap syukur. Nah waktu saya sampai di sana, pendetanya telepon itu bilang gini, Pak, Bapak nggak jadi khotbah 4 kali. Bapak khotbah 3 kali aja. Yang bahasa Inggris gak usah. Begitu dengar bahasa Inggris gak usah. Hati saya meluap dengan ucapan syukur ibu-ibu sekalian. Nah khotbah bahasa Inggris 3 kali. Akhirnya kami tidur malam. Pagi dia telepon, sorry Pak. Kemarin gak bisa jemput, saya ada acara. Saya bilang Pak gak apa-apa. Tapi info kan sekarang canggih ya bisa telepon. Gak makasih info. Enggak, jangan lu diam aja kayak malam kudus sunyi senyap gitu loh ya. Betul gak? Kayak diam dicuekin aja, kayak nggak apa-apa. Terus dia bilang ini Pak, saya mau kasih tahu, Bapak nggak jadi khotbah 3 kali. Bapak khotbah 2 kali aja. Saya udah mau marah saudara. Ini kayak main tekotek-kotek kan, mati satu, betul nggak? Ada ayam turun 4, mati 1 tinggal 3. Mati 1, udah matiin aja semuanya, betul nggak? Ya kan kamen kotek, mati 1. Ada 4 ekor, dimatiin 1 tinggal 3. Dimatiin 1 udah matiin aja. Ini bercanda atau apa gitu ya. Tapi belajar mengucap syukur. Enggak gampang loh, itu korban loh. Saya harus lawan daging saya, emosi saya, kemarahan saya harus lawan loh. Saya harus potong itu. Enggak enak, gampang tapi saya mengucap syukur. Datang kebaktian, ini di satu hotel yang cukup mewah. Dijemput sama kacungnya lagi, naik taksi. Begitu ketemu dia, ini pertama kali ketemu dia lihat saya. Oh ini Agus Lutan itu ya. Oh culun gini ya, cute gini ya. Aduh menghina banget saudara sekalian. Yang hebatnya lagi, ibu gembalanya, kalau ibu Evelyn kan, apa kabar buling-ling. Gini, istri saya senang ketemu Evelyn. Udah cantik, ramah ya sayang ya. Nah terus
istri gembala tuh duduk tuh berdoa. Dia nggak mau lihat manusia, dia mau ketemu malaikat dulu kali ya. Nah, istri saya nggak disambut, suami digituin, nggak happy lah ya. Kita duduk ibadah. Khotbah yang pertama saya khotbahnya luar biasa. Ya biasa khotbah saya luar biasa kan ya. Nah, terus habis ibadah pendetanya bilang gini, Pak, kalau toh kayak gini, saya undang 2 bulan sekali ya Pak ya. Dalam hati saya, brother, this is the first and the last. Ini yang pertama dan terakhir. Dalam hati. Akhirnya ibadah yang kedua. Lebih dahsyat, lebih luar biasa lagi. Terus setelah ibadah yang kedua selesai, kan sudah selesai ibadah. Ibu pendeta sudah buka mata, sudah bisa lihat manusia. Dia kode saya, dia kasih saya love gift. Dan dia suruh saya tekan kwitansi. Waktu saya lihat nominalnya itu kecil sekali. Saya nggak minta uang, saya pelayanan nggak minta uang. Saya diberkati Tuhan luar biasa. Betul, saya diberkati luar biasa. Tapi kan etikanya karena dia undang saya, tiket saya harus diganti. Minimal saya, istri saya punya nggak apa-apa nggak diganti. Tapi minimal saya dan hotel harusnya disediakan buat mereka. Ini enggak, ini kayak sedikit sekali. Kayak orang kasih kolektor gitu loh saudara ya. Sedikit sekali. Ya, nggak ada pilihan. Sudah khotbah. Saya terima dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Berkat itu datangnya dari Tuhan. Dan saya bersyukur. Nah sudah itu saudara. Saya mengucap syukur. Saya di depan mimbar gini. Tiba-tiba ada om-om udah tua. Udah gemuk gitu datangi saya. Dia bilang, om senang khotbahnya Pak Pendeta. Khotbah Pak Pendeta lucu seger. Om biasanya tidur. Nih om gak bisa tidur hari ini. Tapi om senang. Om happy banget. Om happy banget. Terus dia kan salamin saya. Waktu dia salamin saya, dia ada sesuatu di tangan dia. Yang dia pindahkan ke tangan saya. Jujur ya Pak Tim ya. Kita sebagai pendeta kan sering disalamin tempel ya. Biasanya ditempelin permen Mentos saudara ya. Ya, biasanya supaya pendetanya gak bau mulut kali ya. Yang kedua ditempelin, itu tahu gak ditempelinnya itu kertas dukungan doa. Ini tolong doakan, dititipin, diselipin di kita. Dan biasanya nempelnya duit gitu ya. Nah waktu saya lirik si om ini nempel apa, kayaknya dolar. Tapi kan gak mungkin saya buka depan orang. Saya masukin kantong saya. Tapi dalam hati saya gelisah. Ini om ini kasih $10, $100, atau $1.000. Daripada saya galau, saya lari ke toilet. Nah di toilet saya buka. Tahu gak ibu-ibu berapa? $1.000. $1.000 tiket tercover, hotel tercover, ada sisanya. Nama Tuhan dipermuliakan. Oh jangan tepuk tangan dulu, belum selesai. Saya masuk ke ruang ibadah, kan saya dari toilet nih. Saya masuk ke ruang ibadah, saya datangi istri saya, kalau istri kan lagi manyun nih. Saya bilang sayang, makanya mengucap syukur. Ada berkat yang besar. Lu tahu gak? Tadi si om itu nempelin gua, dia salamin gua $1.000. Istri bilang gak mungkin lah cek kasih $1.000. Iya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil dan ini sudah terjadi. Dia kasih $1.000 ada di kantong gua, saya keluarin dikit. Nih iya $1.000. Nah waktu itu dia bawa Alkitab, dia cari Alkitabnya. Mana Alkitab gua? Tahu gak ibu-ibu? Ternyata om itu juga nyalamin istri saya dan tempel juga $1.000. Istri saya pikir cuma $10 diselipin di Alkitab. Begitu tahu $1.000, mana Alkitab gua? Dan hari itu kami diberkati $2.000. Dan setelah terima $2.000, dalam hati saya bilang, Tuhan 2 bulan sekali juga boleh kalau kayak gitu. Nah, ibu-ibu sekalian ketika kita mengucap syukur ya, sebuah hal yang buruk, semua hal yang tidak baik, Tuhan bisa ubah jadi berkat buat setiap kita. Yang kedua, masih belum selesai, masih ada waktu dikit. Yang kedua, mengucap syukur not only create the atmosphere of blessing. Tapi mengucap syukur juga perfecting the blessing. Menyempurnakan berkat itu dalam hidup kita. 10 orang kusta, 10-10-nya sembuh. Heal, bahasa Inggrisnya heal. Hanya satu yang kembali, apa yang terjadi? Yang satu yang kembali itu bukan cuma mengalami heal, tapi dia mengalami whole. Apa itu Mesa ya? Whole,
H-O-L-E, whole. Jadi dia nggak cuma sembuh secara fisik, dia sembuh secara batin, dia sembuh secara finansial, dia sembuh secara rohani, dia sembuh secara semuanya. Jadi ketika kita bisa mengucap syukur, bukan cuma kita diberkati, tapi berkat itu disempurnakan dalam hidup setiap kita. Amin Ibu. Mau berkat yang sempurna, yang disempurnakan, kesembuhan yang disempurnakan, mukjizat yang disempurnakan akan terjadi ketika kita bisa mengucap syukur. Dan yang terakhir. Ketika kita bisa mengucap syukur, yang pertama, mengucap syukur akan multiplying the blessing. Not cuma creating, not cuma perfecting, tapi multiplying the blessing. Terjadi pelipat gandaan ketika kita mengucap syukur. Yesus khotbah. Ada 5.000 laki-laki, belum terhitung anak-anak dan juga wanita. Yesus bilang sama murid-muridnya, kasih mereka makan. Bendahara bilang, uangnya gak cukup. Cuma segini uang gak mungkin bisa beri makan segini banyak orang. Terus si Andreas bilang, Andreas bilang gini, ini ada 5 roti dan 2 ikan. Mana cukup untuk segini banyak orang? Mana cukup untuk segini banyak orang? Not enough. Not enough. Tapi Yesus menerima 5 roti dan 2 ikan. Apa yang Yesus lakukan? Apa? Dia mengambil 5 roti 2 ikan dan dia mengucap syukur atasnya. Apa yang terjadi? Terjadi mukjizat pelipat gandaan. Semua makan, kenyang, termasuk wanita, termasuk anak-anak, sisa berapa bakul? Ibu-ibu percaya enggak? Ketika kita bisa mengucap syukur, yang not enough bisa menjadi more than enough. Amin. Yang sedikit bisa berlipat-lipat kali ganda terjadi dalam hidup kita. Ternyata mengucap syukur itu powerful. Mengucap syukur itu dahsyat. Dan iblis menahan kita untuk kita mengucap syukur. Iblis gak mau kita mengucap syukur. Lu ngomel aja. Ngoceh aja, ngomel aja. Kadang-kadang maaf ya, wanita satu kelebihannya yang sudah terjadi 10 tahun lalu pun masih diomelin sampai sekarang. Betul gak? Oh enggak ya Bu ya. Tapi umumnya seperti itu. Suka mengungkit, betul gak? Ngeluh aja. Selalu ngeluh, ngomel, komplain. Iblis buat kita komplain loh. Buat kita menggerus, karena itu senjatanya menghancurkan kita. Tapi Tuhan mau kita mengucap syukur. Amin. Mengucap syukur create the atmosphere of blessing. Perfecting the blessing. Multiplying the blessing. Maka dari itu mengucap syukur act of gratitude. Dan mengucap syukur act of faith. Saya gak tahu loh. Saya udah siapin khotbah yang lain. Tapi kok Tuhan suruh saya khotbah ini hari ini. Saya gak tahu nih. Gak ngerti maksud Tuhan apa. Dan saya berdoa ini jadi berkat buat setiap kita. Mari kita bagi berdiri, kita doa sama-sama. Kita nyanyikan lagu Mulutku Penuh Dengan Pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Amin, haleluya. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku Tuhan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sekali lagi katakan mulutku penuh. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan
Ajar kami untuk mengucap syukur pagi dan petang dalam hidup kami. Bukan cuma sebagai act of gratitude, tapi sebagai act of faith. Belum ada jalan keluar, belum ada mukjizat, belum ada berkat. Tapi kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur sebelum masalah kami ditolong. Dan kami juga mau mengucap syukur setelah Tuhan menolong masalah kami. Biar hati kami penuh dengan ucapan syukur. Mengucap syukur menjadi lifestyle kami ya Bapa. Seringkali kami lupa mengucap syukur. Tuhan begitu baik bagi kami. Tuhan setia dalam hidup kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami tepat pada waktunya Engkau memberkati kami. Tapi sering kami lupa mengucap syukur. Tuhan ampuni kami. Ada aja banyak hal yang kami keluhkan. Ada aja kami banyak membuat kami ngomel, kami marah. Biar hati kami tidak penuh dengan sakit hati. Dengan dendam, persaingan, iri hati, kebencian. Penuh dengan kekecewaan. Biar hati kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu ya Bapa. Karena kami tahu ketika kami mengucap syukur, semua stres akan relief dari hidup kami. Semua depresi akan rilis dari hidup kami. Semua kekecewaan, kegundagulanaan akan hilang dari hidup kami. Dan ketika kami mengucap syukur, kami melihat berkat Tuhan dicurahkan. Yang buruk Tuhan buat jadi baik, yang jahat Tuhan baik jadi baik bagi kami. Dan ketika kami mengucap syukur, kami melihat berkat itu disempurnakan. Bukan cuma heal tapi whole. Bukan cuma disembuhkan secara fisik, tapi disembuhkan dalam skala aspek hidup kami. Rumah tangga kami disembuhkan, pernikahan kami disembuhkan, anak-anak kami dipulihkan. Semua terjadi Tuhan melawat kami seutuhnya. Dan ketika kami mengucap syukur, Engkau akan melipat gandakan berkat itu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ayo mari ibu ambil waktu mengucap syukur. Mengucap syukur. Korban sakit. Kita harus mengalahkan ego kita. Menaklukkan kedagingan kita. Dalam masalahmu, dalam pergumulanmu, dalam krisis, dalam bebanmu, mengucap syukur. Mengucap syukur, mengucap syukur. Haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. Kami Buka mulutmu ibu sekalian mengucap syukur. Korban yang Tuhan suka, korban ucapan syukur. Mengucap syukur untuk suami yang baik, untuk anak-anak. Mengucap syukur untuk berkat Tuhan yang luar biasa, pekerjaan yang baik. Mengucap syukur untuk kekayaan, kekuasaan dan semua yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Haleluya. Jangan mengomel, jangan mengeluh, jangan menggerutu, jangan kecewa, sakit hati, dendam dan iri. Mengucap syukur dengan berkat yang Tuhan berikan padamu. Jangan iri sama berkat orang. Jangan mengingini berkat orang. Bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami. Ubah hati kami Tuhan. Ubah fokus kami Bapa. Terima kasih Kau baik Tuhan. Berkati setiap ibu-ibu yang hadir. Berkati Pastor Tim, Pastor Evelyn. Berkati jemaat ini dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapak Agus Lutan yang sudah dipakai Tuhan untuk mengajar kita tentang mengucap syukur. Saya sendiri diberkati. Yang diberkati boleh lambaikan tangan. Amin. Puji Tuhan. Untuk pengumuman, untuk esok hari kita akan mengadakan ibadah tengah minggu atau ITM via Zoom jam 8 malam dan akan dilayani oleh PDM Stefanus Yordan. Mengundang semua kaum wanita Tuhan boleh ikut serta. Kita mau mendengarkan firman Tuhan dan kembali diberkati dan diperkaya dengan firman Tuhan esok hari. Untuk hari Minggu 2 April, saya mengundang semua yang hadir di tempat ini untuk datang di GBI City of Love. Kita akan beribadah jam 10 pagi dan akan dilayani
oleh Gembala GBI City of Love, yaitu Bapak Timothy Abraham. Ada perjamuan kudus ya Pak ya? Iya. Jadi mengundang semua untuk hadir pada hari Minggu nanti. Untuk minggu depan ibadah Woman of Love 4 April 2023 kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Ridwan Huta Barat. Mengundang semua yang hadir hari ini juga boleh datang minggu depan. Bukan hanya sendiri, tentunya boleh ajak temannya, boleh ajak sahabat, boleh ajak anaknya, keluarga datang ke tempat ini. Biar sama-sama diberkati kembali oleh firman Tuhan. Demikian pengumuman, saya mengundang kita semua boleh bangkit berdiri. Kita mau akhiri ibadah kita sebelum nanti kita akan dilayani oleh doa berkat oleh Gembala GBI City of Love. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku di setiap langkahku. Sekali yang katakan, ku bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku di setiap langkahku. Kami memuji-Mu Tuhan. Ku memuji-Mu, ku memuji-Mu, ku memuji-Mu, ku memuji-Mu. Mari beri sorak-sorai bagi Tuhan. Lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Biarlah hati kita penuh dengan ucapan syukur. Mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Dan lebih lagi mengucap syukur di dalam segala hal. Karena itu yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Dan terimalah berkat, kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Di dalam anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Serta bersama dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua dan permai bahkan untuk selamanya. Mari semua wanita Tuhan dan bapak-bapak yang hadir, yang percaya, yang diberkati, dan yang dikasihi Tuhan katakan, amin.